Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridhonya, dengan kehendaknya kita bisa belajar pembelajaran jarak jauh .cahayakalbu.id menggunakan Moodle. Baik, kita masuk ke dashboard. Nanti di sini ada pelajaran tauhid. Fotonya kitab Aqidatul Awam, kita klik tauhid, maka kita akan masuk ke kursus tauhid ya. Kita cari yang paling bawah, kitab dan suhuf ya. Teks Nadom Aqidatul Awam halaman ketiga. Yang kemarin kita belajar tentang 25 nabi, kemudian kita telah menghafalnya, kemudian malaikat, nadomnya, kemudian kita telah menghafalnya. Kita selanjutnya adalah nadom tentang kitab. Baik, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Juburu Dauda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. 4 kitab suci pernah diturunkan sebagai petunjuk pada kehidupan. Zabur pada Daud, Taurat pada Musa, Injil Isa, Quran pada Nabi kita, Suhuf turun pada Ibrahim dan Musa, kalamullah hukum dan ilmu isinya. Oke. Baik, jadi ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi pilihannya ya. Arba'atun min kutubin tafsiluha. Arba'atun arino opat eta min kutubin tafsiluha tina pirang-pirang kitab yang terperinci, Tauratun hiji Taurat Musa kan Nabi Musa bil huda yang membawa ya, petunjuk. Tanziluha menurunkannya itu Taurat. Zabur Daudu wa Injilu ala. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, wal Injilu ala Isa kepada Nabi Isa alaihis salam. Wa Furqanun ala khairil mala. Furqan itu adalah bahasa Al-Qur'an selain itu artinya pembeda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Al-Qur'an itu ada namanya At-Tanzil, ada namanya Al-Qur'an, ada namanya Al-Furqan. Nah, itu nama-nama Al-Qur'an banyak ya. Nah, kitab yang 4 ini ya, diturunkan kepada nabi-nabi pilihannya. Ya. Isinya tentang apa? Nah, isinya tentang hukum dan ilmu ya tentunya. Jadi kitab Allah itu adalah kalamullah ya. Kalam itu ucapan ya. Ucapan Allah yang diturunkan kepada para nabi melalui malaikat Jibril. Nah, kalau definisi Al-Qur'an kan jelas. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya melalui malaikat Jibril dari malakus sama kepada kanjeng Nabi secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih ya. Dan membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala, itu definisi Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an ada kitab-kitab sebelumnya ya. Yang pertama kitab Taurat.
atau Toreh ya dalam bahasa Ibrani-nya. Kitab Taurat ini turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jumlah 4 kitab yang wajib diketahui itu: 1. Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bait terakhir, wasuhufil khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Suhuf turun pada Ibrahim dan Musa, kalamullah hukum dan ilmu isinya. Nah, terakhir juga ya, kepada Nabi Musa diturunkan suhuf. Suhuf itu diturunkan kepada Al-Khalili. Siapa Al-Khalili itu? Yang terpilih yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian Al-Kalimi. Nama lain Al-Kalimi itu adalah Nabi Musa. Kenapa? Ada nama-nama lainnya? Ada. Nabi Muhammad punya 4 nama landian selain Muhammad. Itu ada Ahmad, Qasim dan sebagainya, Ibnu Qasim dan sebagainya. Nah, Al-Khalili ini adalah gelarnya Nabi Ibrahim, disebut Khalilullah, pilihannya Allah karena keteguhan iman dan kelurusan tauhidnya sehingga dipanggil Ibrahim Khalilullah, pilihan Allah. Kemudian Al-Kalim, Nabi Musa, Kalimullah, Nabi Musa itu ya dianugerahi berbicara dengan Allah, disebut Kalimullah. Jadi suhuf itu turunnya kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Coba surat apa? Al-A'la ya, surat Al-A'la ya, surat Al-A'la yang membahas tentang suhuf. Di akhir surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Di akhirnya suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Baik, Bapak simpulkan pelajaran tauhid kali ini. Yang pertama, bahwa pelajaran tauhidnya 1, kita belajar tentang 4 kitab yang wajib diketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat, turun kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ada suhuf. Apa sih bedanya Quran dengan suhuf? Kalau suhuf itu lembaran, ya. Kalau kitab itu lembarannya banyak. Kalau suhuf lembarannya sedikit, ya. Wasuhuful halili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Suhuf turun pada Ibrahim dan Musa, kalamullah hukum dan ilmu isinya. Nah, jadi suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, lembaran-lembaran. Baik, kita akan baca sama-sama. Ayo Nijar, kita baca sama-sama. 1, 2, kita mulai. Bait yang ke-24. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratun Musa wa bil huda tanziluha
Zaburu Dauda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wasuhuful khalili wal kalimi biha kalamul hakamil alimi. 4 kitab suci pernah diturunkan sebagai petunjuk pada kehidupan. Zabur pada Daud, Taurat pada Musa, Injil Isa, Quran pada Nabi kita. Suhuf turun pada Ibrahim dan Musa, kalamullah hukum dan ilmu isinya. Baik, sampai di sini Nijar dan teman-teman kalian pelajaran tauhid ya, membahas tentang kitab-kitab Allah dan suhuf Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.